Sahabat Tumbuh, sebelum lanjut maka pahami ini dulu. Kami akan hadir lagi sebagai ahli untuk mengupas semua kajian dan alat bukti yang kami miliki, begitu. Jadi inilah sebenarnya, seperti selalu saya katakan, inilah sebenarnya tempat yang paling terhormat untuk Pak Joko Widodo yang katanya akan menunjukkan ijazah SD sampai kuliah di UGM di pengadilan tanpa memenjarakan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memenjarakan orang lain nanti ada balasan-balasan juga, laporan balik, pidana lagi seperti yang terjadi sekarang, tidak bakal selesai begitu. Seperti laporan saya di Polda DIY atas dua laporan saya di Polda DIY atas nama Pak Jokowi juga. Kalau ini mau diselesaikan, inilah Pengadilan Negeri Surakarta, inilah tempat saling berargumentasi secara ilmiah, berdebat dengan keahlian masing-masing, dengan dokumen, dengan bukti-bukti. Karena satu yang paling penting, Pak, yang paling penting itu ada 4 dokumen minimum. Pertama, ijazah yang diklaim asli atau analog tersebut dari S1 Fakultas Kehutanan UGM. Yang kedua, transkrip nilai, ya. Yang ketiga, skripsi, terutama lembar pengesahan pembimbing skripsi yang pada zaman itu ya teknologi printingnya belum ada tahun 1985. Baru yang keempat, data KKN, baik sertifikat KKN maupun laporan KKN, begitu Bang. Sahabat Tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membedah bersama. Kali ini, isu yang tampak sederhana, kontroversi mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dari jenjang SD hingga perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada membuka banyak lapisan yang selama ini mungkin luput dari perhatian publik. Di permukaan, pertanyaan tentang keabsahan ijazah terdengar seperti rumor biasa, atau bahkan gosip politik yang sering muncul di media sosial, namun ketika ditelusuri lebih dalam, isu ini memaparkan kompleksitas sistem hukum, integritas publik, serta kualitas debat ilmiah kita. Setiap kali nama presiden dikaitkan dengan isu keabsahan dokumen akademik, publik cenderung membangun asumsi negatif, mengabaikan fakta, dan mudah terjebak dalam opini sepihak. Padahal, pakar forensik digital Rismond Sianipar menegaskan pengadilan adalah tempat paling terhormat dan logis untuk menguji klaim ini secara ilmiah, tanpa menimbulkan konflik hukum berkepanjangan. Fenomena ini menyoroti bagaimana narasi publik bisa melewati fakta objektif. Ketika isu diselesaikan melalui jalur pidana yang melibatkan pemidanaan pihak lain, bukan hanya membuka peluang balasan hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian berulang. Konflik hukum yang timbul akibat laporan balik dan perkara baru menghasilkan ilusi bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan, padahal mekanisme resmi justru tersedia untuk memverifikasi fakta. Pertanyaannya yang mengganggu, apakah publik kita cukup kritis untuk membedakan opini yang sengaja dibentuk dari fakta yang dapat diuji? Berapa banyak persepsi negatif lahir dari kebiasaan menerima narasi yang belum diverifikasi, padahal bukti ilmiah siap diakses? Rismond menegaskan pengadilan sebagai arena debat ilmiah, tempat saling berargumen berdasarkan dokumen, bukti, dan keahlian. Ada 4 dokumen krusial yang wajib diuji secara forensik: ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, transkrip nilai, skripsi termasuk lembar pengesahan pembimbing dari era teknologi terbatas tahun 1985, dan dokumen KKN baik sertifikat maupun laporan kegiatan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, mereka adalah fondasi objektif untuk menentukan kebenaran klaim. Dari perspektif hukum dan forensik digital, pemeriksaan dokumen melalui metode ilmiah adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan keraguan dan membangun legitimasi yang sah di mata publik. Pertanyaannya, apakah publik menyadari bahwa tuduhan yang tidak diuji secara ilmiah memiliki potensi membentuk opini kolektif yang salah? Dari sisi psikologi sosial, narasi kontroversi ijazah ini menunjukkan bagaimana opini publik mudah dibentuk melalui repetisi informasi dan inferensi parsial. Manusia cenderung percaya pada informasi yang terus-menerus terdengar, bahkan tanpa bukti konkret, fenomena yang dikenal sebagai illusory truth effect. Isu ini menjadi contoh nyata bagaimana bias kognitif dan psikologi massa bisa dimanfaatkan, baik secara sadar maupun tidak, untuk membentuk persepsi negatif terhadap figur publik. Pertanyaannya yang mengusik, seberapa sering opini publik kita dibentuk oleh pola pikir otomatis ketimbang refleksi kritis terhadap bukti nyata? Dari perspektif komunikasi strategis, tuduhan terhadap presiden tidak langsung melekat pada nama beliau, melainkan disalurkan melalui pihak ketiga, baik figur publik, media, maupun akun sosial media yang anonim.
Fenomena Guild by Association ini memanfaatkan celah psikologi manusia. Publik cenderung mengisi kekosongan informasi dengan inferensi sendiri, seringkali berujung pada penilaian yang salah. Strategi komunikasi seperti ini tidak hanya mengaburkan fakta, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan sistemik terhadap institusi negara dan hukum. Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan struktur naratif yang manipulatif membentuk persepsi publik, sementara mekanisme ilmiah dan hukum tersedia untuk menguji kebenaran? Dari perspektif ekonomi, isu ini juga berkaitan dengan dinamika kepentingan yang lebih luas. Di Indonesia, penguasaan lahan dan kebijakan pendidikan tinggi sering bersinggungan dengan kepentingan politik dan bisnis. Ketika tuduhan keabsahan ijazah dikaitkan dengan figur presiden, ini secara implisit dapat memengaruhi persepsi investor, stabilitas politik, dan legitimasi kebijakan negara. Fenomena ini menyoroti pola sistematis di mana kepentingan individu atau kelompok dapat disamarkan menjadi narasi publik yang dirancang untuk menggeser opini publik dan merusak legitimasi institusi. Pertanyaannya, apakah publik kita sadar bahwa narasi yang tampak sepele sebenarnya bisa berdampak luas pada perekonomian dan stabilitas nasional? Dari perspektif hukum, penyelesaian isu melalui jalur pidana berpotensi menimbulkan konflik berulang. Setiap tindakan pemidanaan terhadap pihak ketiga membuka kemungkinan laporan balik, kasus baru, atau sengketa tambahan yang bisa berjalan bertahun-tahun. Rismond menekankan bahwa pengadilan adalah forum yang paling tepat. Di sana bukti diuji secara ilmiah, saksi ahli dihadirkan, dan prosedur legal dijalankan dengan transparansi. Ini adalah pelajaran penting bagi publik bahwa mekanisme hukum formal dirancang bukan sekadar untuk menegakkan aturan, tapi untuk memberikan kepastian, objektivitas, dan legitimasi. Pertanyaannya, apakah kita lebih memilih drama hukum yang menimbulkan konflik berkepanjangan atau pendekatan ilmiah yang menyelesaikan masalah secara tuntas? Dari sisi sejarah dan budaya hukum, Indonesia memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dan kajian ilmiah. Masyarakat kita diajarkan untuk menghargai bukti, prosedur, dan debat terbuka sebagai dasar legitimasi. Isu ijazah presiden ini menjadi ujian penting. Apakah kita tetap berpegang pada prinsip tersebut, atau membiarkan opini publik terbentuk oleh gosip, asumsi, dan manipulasi informasi? Pertanyaannya yang kritis, seberapa dalam kita menghormati proses hukum dan metode ilmiah sebagai fondasi negara yang beradab? Dari perspektif psikologi organisasi, isu ini juga menggambarkan pentingnya integritas sistem dan mekanisme validasi. Dokumen-dokumen akademik, transkrip, skripsi, dan laporan KKN bukan sekadar catatan pribadi. Mereka adalah alat legitimasi yang menghubungkan individu dengan institusi pendidikan, negara, dan publik. Dengan adanya mekanisme forensik digital, integritas dokumen bisa diverifikasi tanpa spekulasi. Ini mengajarkan kita bahwa struktur organisasi dan sistem validasi adalah fondasi untuk mencegah kesalahan persepsi dan manipulasi informasi. Pertanyaannya, apakah kita cukup menghargai pentingnya sistem yang melindungi kebenaran sebelum membiarkan rumor menguasai opini publik? Dari perspektif komunikasi politik, isu ini juga menunjukkan bagaimana narasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Setiap kali isu ijazah muncul, publik terpecah, sebagian menuntut klarifikasi, sebagian lagi memanfaatkan ketidakjelasan untuk menyebarkan kritik atau fitnah. Fenomena ini adalah bentuk strategi Flamin. Informasi disajikan dengan konteks tertentu untuk membentuk persepsi tertentu. Flamin seperti ini bisa memperkuat bias publik dan memperlemah kemampuan masyarakat untuk menilai fakta secara objektif. Pertanyaannya, apakah kita cukup sadar bahwa cara informasi dibingkai bisa memengaruhi cara kita berpikir, padahal bukti sebenarnya tersedia? Dari sisi teknologi dan forensik digital, kemampuan memverifikasi dokumen secara ilmiah sudah tersedia. Pakar seperti Rismond Sianipar menegaskan bahwa ijazah, transkrip, skripsi, dan dokumen KKN dapat diuji menggunakan teknik digital untuk memastikan keaslian. Ini bukan hanya menyelesaikan pertanyaan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan terhadap institusi negara. Teknologi memungkinkan publik melihat fakta tanpa harus bergantung pada opini pihak ketiga atau media sosial yang sering bias. Pertanyaannya, apakah kita cukup paham bahwa teknologi dapat membongkar seluruh spekulasi yang ada, asalkan digunakan secara benar dan ilmiah? Gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa. Tentunya gue tidak hanya membedah saja. Solusi dari gue jelas, isu seperti ini harus diselesaikan di jalur ilmiah dan hukum yang sah, bukti diuji, saksi ahli dihadirkan, dan publik diberi akses pada fakta yang dapat diverifikasi.
Media harus menjalankan peran edukatifnya, bukan hanya menimbulkan sensasi. Mekanisme ini memperkuat integritas pemerintah, membangun kepercayaan publik, dan mendidik masyarakat agar kritis terhadap setiap narasi. Jika sahabat tumbuh ingin memahami bagaimana fakta dapat dikaburkan menjadi narasi dan ingin memperkuat kemampuan berpikir kritis, mari ikuti terus kanal ini. Like, subscribe, dan komentar bukan sekadar angka, tapi tanda kita peduli terhadap kebenaran dan integritas informasi. Jangan biarkan opini tanpa dasar mengendalikan cara kita memahami fakta. Dengan cara ini, kita bersama-sama memperkuat budaya kritis, mendukung proses hukum yang adil, dan melindungi integritas informasi publik. Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Как Chloe.